besar. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, dan saya adalah mahasiswa semester 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlun, semester 1, jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, saya Galuh Purwati, mahasiswa semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya dari Departemen SPM, Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dan alumni dari SKB 10, Divisi Departemen Kajian Departemen Bidang Hikmah, dan saya diberikan amanah di SKB Jilid 10 sebagai Direktur Keuangan dan Direktur SKI Jilid 8. Apa yang kemudian saya rasakan, bahwa kredibilitas dalam memaksimalkan proses ajar mengajar itu masih kurang. Banyak ketidaksinambungan dalam dosen-dosen yang saya dapatkan, yang mana ada dosen yang memberikan nilai tapi tidak sesuai dengan kapasitas mahasiswanya. Ruangan kelas yang tidak efektif sehingga kami mahasiswa tidak nyaman saat mendengarkan materi, karena ada beberapa kelas yang tidak menggunakan kursi yang nyaman untuk digunakan di kelas. Jadi mungkin ada beberapa kelas yang digunakan, tapi itu tidak senantiasa kami gunakan, sehingga kami menuntut untuk diberikan fasilitas yang nyaman sehingga kami dapat belajar dengan efektif. Ada beberapa contoh yang mungkin saya ingin sampaikan. Yang pertama, ada satu waktu di mana kami diberikan materi saja, materi yang kemudian materi itu muncul pertanyaan-pertanyaan dari kami, tapi hanya sekedar materi saja yang disampaikan, dan itu kemudian tidak memberikan gambaran terhadap materi tersebut. Contohnya ada teman saya yang jarang masuk kuliah, jarang masuk di kampus dan tidak aktif di kelas, tetapi dapat mendapatkan nilai A. Sedangkan teman-teman yang selalu aktif di kelas ada yang mendapatkan nilai C, B+, dan B-, yang mana itu sangat tidak akurat dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Dan juga terkait regulasi yang hari ini kami rasakan, bagaimana kami merasakan kuliah online tersebut, dan kami diatur dengan regulasi online ini, tapi di sisi lain ada dosen-dosen yang kemudian menginginkan kuliah offline saja. Kuliah offline ini kemudian menimbulkan kontroversi antara regulasi kampus dan apa yang diinginkan seorang dosen. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan besarnya kami. Dan juga dengan regulasi kuliah online ini di semester 1 dan semester 2, timbul pertanyaan, ada apa ini? Kenapa kami harus kuliah online? Dan kami juga tidak dijelaskan hal apa yang membuat kami harus kuliah online. Kalau berbicara persoalan digitalisasi, banyak hal yang bisa dilakukan persoalan digitalisasi selain kuliah online 2 semester ini. Tapi ini yang kami inginkan, hal apa yang kemudian jadi bahan acuan kenapa kami harus kuliah online. Kami diberikan materi, dipresentasikan materi, tapi dosennya sendiri tidak paham. Ada yang bertanya ke kami, yang bagaimana kayak ini? Artinya persoalan intelektual dalam mengajar itu masih, saya rasa ini yang kemudian harus diperbaiki. Saya melihat dalam kondisi kampus saya, walaupun dikatakan bahwa semester 1 dan semester 2 itu online, tetapi pada semester 3 masih ada dosen yang melaksanakan kuliah secara online. Walau ini sangat tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh SK Rektor. Saya rasa kinerja dosen itu belum cukup baik, karena mulai dari semester 1 saya merasa mulai dari pemberian materi itu tidak efektif, karena dosen ada yang kurang efektif dalam menjelaskan, sehingga saya kurang paham apa yang diberikan oleh dosen. Kemudian yang kedua, tepat waktu atau jam yang ditentukan oleh dosen tidak sesuai dengan kesepakatan di awal ketika penyampaian kontrak kuliah. Saya rasa selama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pada saat selama di kampus, saya rasa perbedaan antara SMA dengan kampus itu
sudah tidak jauh berbeda, karena dosen hanya menuntut kita untuk mengikuti aturan-aturan yang mereka buat. Kemudian pada saat pemberian nilai tidak sesuai dengan apa yang disepakati ketika kontrak kuliah, dan pemberian nilai yang diberikan oleh dosen itu tidak sesuai, sehingga kita mahasiswa kebingungan apa sebenarnya indikator yang menjadi penilaian yang diberikan oleh dosen. Saya merasa perlu menyampaikan keresahan yang saya alami terkait dengan ketidakkonsistenan seorang dosen dalam menjalankan jam mengajar yang telah ditetapkan. Ketidakkonsistenan ini telah menjadi sumber kekhawatiran dan ketidakpastian bagi kita semua sebagai peserta dalam proses pembelajaran. Meskipun telah ditetapkan jadwal yang jelas dan disepakati bersama, namun saya masih seringkali mengalami perubahan mendadak tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Nah, perubahan ini tidak hanya mengganggu kelancaran jadwal harian saya beserta teman-teman saya, tetapi juga mempengaruhi fokus dan konsentrasi kami dalam menyerap materi yang diajarkan. Kami merasa bahwa hal ini dapat menghambat proses pembelajaran dan menurunkan kualitas pengalaman belajar kami. Pelayanan SIMAK yang ada di kampus sangat tidak masif, karena dosen yang seharusnya berada di dalam SIMAK yang kita butuhkan jarang dapat kita temui pada kantor SIMAK itu sendiri, yang mana kita sebagai mahasiswa jadi kesulitan untuk mendapatkan bantuan oleh dosen tersebut atau staf mahasiswa tersebut. Saya berharap banyak dosen yang tidak melakukan kuliah-kuliah online lagi, karena kuliah online dapat memberikan efek yang tidak kondusif bagi mahasiswa pada zaman ini. Ada sebuah kata-kata yang mengatakan seperti ini: seorang yang tidak cerdas tidak akan melahirkan orang yang cerdas. Artinya, sebelum mungkin kami diajar, kami harus orang yang mengajar kami itu juga paham terkait apa yang diajar tersebut. Perlu adanya ruang-ruang diskusi yang kemudian kita harus open-minded di situ. Open-minded terkait hal-hal apa saja yang kemudian jadi keresahannya kami sebagai mahasiswa. Saya memahami bahwa sebagai dosen ada beberapa situasi yang mungkin memaksa untuk melakukan perubahan dalam jadwal mengajar. Namun, saya berharap akan adanya komunikasi yang lebih transparan dan pemberitahuan yang memadai kepada kami sebagai mahasiswa. Nah, hal ini mungkin akan membantu kami dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan meminimalisir gangguan yang mungkin timbul. Selain itu, saya juga berharap agar dosen dapat lebih memperhatikan pentingnya konsistensi dalam menjalankan jadwal yang telah ditetapkan. Konsistensi ini bukan hanya menyangkut aspek waktu, tetapi juga aspek komitmen terhadap proses pembelajaran dan penghormatan terhadap waktu kami sebagai mahasiswa. Nah, dengan demikian, saya mengajak kepada pihak terkait, baik dosen maupun pihak pengelola pendidikan, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik guna untuk menjaga konsistensi dan ketetapan waktu dalam menjalankan proses pembelajaran. Dengan ini, saya yakin bahwa pengalaman belajar kami akan menjadi lebih baik dan bermakna.